Jadi sasraan itu merupakan suatu tradisi, yaitu diukur sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau tidak, kok yo nemen, nanging kok kakean, iku yo pamer. Ketika anak muda yang jomblo ini nggak berani nikah, kemudian LKMD hamil duluan, akhirnya jalan pintas dianggap pantas. LKMD itu lamar kari, hamil dulu. Seorang wanita itu, baik-baiknya wanita itu tidak minta mahar yang istilah banyak-banyak, sederhana saja. Ya kan, sederhana saja. Sehingga orang laki-laki itu akan lebih ringan dan istilahnya tidak tertekan di dalam membayar maharnya itu tadi. Nah, ini harus kita lihat dulu. Keturunan penting, nasab itu penting, agama juga penting, cantik juga penting. Cantik juga penting. Masalah materi relatif, karena nanti kalau sudah nikah sama nikahnya, ya itu nanti akan dikayakan oleh Allah. Intinya para pemirsa, bahwasanya hari kematian orang tua kita tuh nggak punya efek terhadap orang yang ditinggalkan. Jadi tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetap kemana-mana. Jadi jangan hanya di rumah saja. Walaupun sampean di rumah untuk menghormat orang tua yang meninggal tuh nggak cukup dengan duduk saja, tapi butuh didoakan. Jadi sampean bekerja dengan baca sholawat, diadakan orang tuanya malah lebih baik daripada sampean duduk di rumah. Itu tentang geblak. Jadi geblak itu nggak berefek pada diri yang ditinggalkan. Oh, yang terakhir nih, ini tentang sasraan nih. Karena ini saya mewakili para jomblo nih. Para jomblo itu banyak yang wadul biasanya nggak berani nikah. Nggak berani nikah karena mbut gara patek mempeng, kerjana nangel, akhirnya melihat orang yang menikah bawa mobil, bawa sepeda motor, bawa lemari, bawa toilet dan sebagainya. Akhirnya mereka berpikir, iki sono aku nek nikah kuat ngene apa ora. Nah, sasraan yang berlebihan ini bukan mas kawin li. Yang mas kawin beda. Sasraan itu yang dibawa selain mas kawin. Sasraan yang berlebihan ini Islam memandang bagaimana? Ketika anak muda yang jomblo ini nggak berani nikah, kemudian LKMD hamil duluan, akhirnya jalan pintas dianggap pantas. LKMD itu lamar kari, hamil dulu. Ya akhirnya jalan pintas dianggap pantas sih. Digauli dulu, akhirnya gelem ra gelem dinikahno karena sudah hamil. Nah, ini kan berbahaya, rawan perzinahan. Buat kira patek mempeng, akhirnya gak wani gak iso nggo montor, isine meteng dhisik wae ra ngoten. Monggo. Ya. Makasih. Jadi kita juga mengikuti hukum syar'i, tetapi juga mengikuti tradisi. Jadi sasraan itu merupakan suatu tradisi, yaitu diukur sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau tidak, kok yo nemen, nanging kok kakean, iku yo pamer, kan gitu ya. Ya, kakean pamer. Tapi kalau tidak ada, ini tidak masalah kalau kita sebagai orang Islam yang sudah menerima. Ya, katakan misalnya seorang wanita itu tadi terus mau, kalau sesuai dengan syarat ada mahar, dan seorang wanita itu, baik-baiknya wanita itu tidak minta mahar yang istilah banyak-banyak, sederhana saja. Ya kan, sederhana saja. Sehingga orang laki-laki itu akan lebih ringan dan istilahnya tidak tertekan di dalam membayar maharnya itu tadi. Nah, tetapi kalau punya kok terus sedikit, nah itu kan juga terlalu pelit itu, ya, terlalu pelit dengan seorang wanita. Nah, kita akan kembali pada masalah kalau nanti itu sasranya ndak akhirnya orang tuanya ndak boleh dan sebagainya, timbul masalah hamil dulu. Sekarang itu dari orang awam ya banyak yang sudah digauli dulu. Bahkan ada yang sudah tidak mau tanggung jawab sehingga hamil, ya akhirnya apa? Aborsi. Nah, ini loh permasalahannya. Sehingga kita memandang masalah tradisi jangan istilahnya itu dibesar-besarkan. Sekarang ini bukan mengikuti tradisi, tapi sudah terlalu
Wah, kemegah-megahan, dan istilahnya itu nanti setelahnya nikah, setelah akad nikah selesai 1 minggu 2 minggu ya lesing mauro narik. Nah ini masalah lesing narik, nggak ngerti ya. Nah itu tadi mobil atau sepeda motor PCX atau NMAX itu kredit, modal uang 500 dapat motor, terus untuk dapat motor terus ditumpakno brondol tinggu anunan, tinggu sasran. Nah, ini juga harus diperbaiki masyarakat kita. Jadi jangan dikembangkan terus masalah itu, sehingga nanti adalah termasuk semacam koyok berlomba-lomba dipandang orang, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang ria. Nah, ini kan ya biasa-biasa saja, ya gedang setangkep, kan gitu ada di Ceko, gedang setangkep, ya ono ali-ali nih, cincin-cincin, kalau gelang-gelang, kalung-kalung sesuai dengan standar kekuatannya, sehingga nanti itu kalau setelahnya nikah dia itu tidak keberatan. Bar nikah ya kelon parani lesing, wah kacau lagi. Tapi gini, yang berat kan kalau jadi tradisi. Karena dari tradisi itu akan muncul gunjingan-gunjingan dari sekitar. Oh, iko sing wingi nggawa motor ki orang nggawa apa-apa, kok denggol-denggol tok lah kan. Menakutkan. Jadi menakutkan bagi para jomblo. Makanya itu yang lebih parah lagi orang ketiga, saudara atau tetangga. Iya nih. Ya, calon istrinya itu tadi dolan dong. Tanggamu winganane NMAX, PCX, tapi kenapa kamu ini kok sepeda motor, sepeda ontel ya ora, kok malah melu awakmu. Lah ini kan kacau meneh ya, kacau meneh. Nah, ini loh masalah. Nanti kalau diterus-teruskan ini bisa menjadi masalah. Banyak itu kasusnya itu seserahan dengan sepeda motor 2 minggu lesing moro. Karena apa? Telat. Kan gitu ya. Kalau telat kan diparani sama leasingnya, debt kolektornya. Ini permasalahan yang harus diperbaiki dalam membangun rumah tangga. Jangan kok memandang tentang masalah hal-hal yang semacam itu, tetapi bagaimana membangun rumah tangga yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kita itu menjadi pohon-pohon kelapa ya, buahnya nanti juga terpakai, pohonnya juga terpakai. Nah, jangan seperti ringin. Mungkin bisa sampean berikan tip bagi para jomblo yang pengen nikah tapi belum berani sampai sekarang. Jomblo-jomblo itu supaya nikah tidak masalah ya, asal ya memilih sesuai standar-standar dalam hadis. Ya, paling tidak nasabnya. Nasab itu keturunan. Jangan punya nasab dari sebagaimana tanah, tapi tanah sengketa. Maksudnya tanah sengketa itu nasabnya calon istri, calon calon istrimu itu adalah dulunya adalah dibuat secara sengketa, sehingga tidak dimiliki secara pribadi, bukan tanah merdeka, bukan. Nah, ini jangan sampai ini nasab penting. Itu adalah apa? Waladuz zina atau walad sing ora jelas, ghairu muayyan, ya muayyana, itu kan penting sekali itu. Jamal itu adalah kecantikan, ini penting untuk apa? Memperbaiki keturunan anaknya supaya ganteng kayak Aziz, ini ya, seperti Aziz ya. Tapi yang jomblo nih suwe ra nikah gitu ya, kan gitu ya. Maksudnya begitu. Untuk memperbaiki keturunan harus punya istri yang cantik supaya apa? Anaknya kalau tidak ganteng ya cantik, kan gitu ya. Harta itu adalah relatif, tetapi yang pokok kalau kita milih itu agama, keturunannya orang yang beragama, berarti orangnya sholat ya, orangnya itu anaknya juga beribadah. Jangan sampai anaknya itu tidak beribadah, apalagi kerjaannya menjadi PK. PK itu adalah pemandu karaoke.
iku bocah wis ora karuan parake bare carane ngono jalan tol wis ajur kabeh. Nah, itu jangan sampai itu. Nah, gitu loh, jangan sampai. Nah, ini harus kita lihat dulu. Nah, keturunan penting, nasab itu penting, agama juga penting, cantik juga penting. Nah, cantik juga penting. Masalah materi relatif karena nanti kalau sudah nikah sama nikahnya ya itu nanti akan dikayakan oleh Allah. Gusti Allah lah, Allah yang akan memberi rezeki kepada dua pengantin itu tadi. Nah, gitu. Dengarkan gitu. para jomblo, tidak perlu takut nikah karena setelah nikah pasti kaya. Minimal sampean punya kamar sendiri. Karena sebelum nikah sampean tidur di depan TV, kemudian diberi kamar sendiri. Berarti semakin kaya. Kan semakin bednya baru. Baru. Gitu. Jadi pemirsa, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, tapi karena waktu yang tidak mendukung untuk pembahasan lebih panjang, nanti kita akan membahas di lain kesempatan. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara bincang-bincang yang akan membahas hal-hal yang lebih fenomenal lagi. Karena ini lagi viral-viralnya sesuatu yang fenomenal. Jadi kita harus mengikuti pembahasan yang fenomenal juga. Terima kasih Yai karena sudah menemani kami. Iya, makasih. Oke pemirsa, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.